Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita junjungkan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita, telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Haryanto SPD MDiv selaku dosen pengampu mata kuliah PKN yang telah berkesempatan untuk menonton presentasi dari kelompok 9. Tidak lupa juga terima kasih kepada teman-teman yang saya sayangi, cintai, dan banggakan karena telah menyempatkan waktunya untuk menyimak presentasi yang disampaikan oleh kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Almi Ijal Hamam selaku pembawa acara sekaligus moderator. Di sini saya akan membimbing jalannya acara presentasi selama beberapa menit ke depan. Oke, kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Wawasan Nusantara. Sebelum kita presentasi ya, perkenalkan dulu ya anggota-anggota dari kelompok 9 yang terdiri dari beberapa anggota. Nah, di sini yang pertama ada Muhammad Amrisani dengan 3 digit terakhir pada NPM 158, kemudian ada Ali Akbar Karim dengan 3 digit terakhir pada NPM 029, kemudian ada Kordi Atsarafin Hussein dengan 3 digit terakhir pada NPM 070, kemudian ada Muhammad Gani Albar dengan 3 digit terakhir pada NPM 002, lalu ada Damar Widi Saputra dengan 3 digit terakhir pada NPM 002 025, maaf. Kemudian ada Pastorang Tamba dengan 3 digit terakhir pada NPM 057. Lalu ada Pranata Silubun Mustar dengan 3 digit terakhir pada NPM 148. Kemudian ada saya sendiri, Almi Ijlal Hamam, dengan 3 digit terakhir pada NPM 058. Lalu ada Muhammad Salsabil Refdi dengan 3 digit terakhir pada NPM 019. Lalu ada Eksanda Cahya Pradita dengan 3 digit terakhir pada NPM 066. Lalu ada Muhammad Raihan Saputra dengan 3 digit terakhir pada NPM 147. Oke, rangkaian acara yang berlangsung pada hari ini meliputi yang pertama pembukaan. Mari kita buka presentasi kita dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada penyampaian materi dan pemaparannya oleh teman-teman yang bersangkutan. Nah, di sini sebelum kita bahas ya lebih dalam atau lebih komprehensif terkait wawasan Nusantara, di sini kita akan membahas beberapa topik ya. Yang pertama itu kita akan menelusuri konsep dan urgensi dari wawasan Nusantara. Kemudian kita akan melihat ya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara gitu. Lalu yang ketiga kita akan menggali sumber secara historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara ini. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu kita akan membahas studi kasus yang berkaitan dengan wawasan Nusantara. Oke, slide selanjutnya. Oke, jadi kita akan membahas terlebih dahulu pengertian wawasan Nusantara ya, atau definisi dari wawasan Nusantara. Definisi dari wawasan Nusantara kita bisa melihatnya dalam TAP MPR tahun 1993, 1998, dan 1999 tentang GBHN, di mana definisi wawasan Nusantara ini adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam mencapai tujuan nasional. Ya, jadi bisa dibilang bagaimana suatu bangsa ya, tepatnya bangsa Indonesia memiliki cara pandang atau sikap atau perspektif mengenai dirinya dan juga lingkungan sekitar, dan di mana cara pandang atau sikapnya itu mengutamakan persatuan, kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah untuk mencapai tujuan nasional ya. Jadi cara pandang atau bersikapnya ini memiliki sebuah tujuan dan juga memiliki uh, suatu prioritas atau sesuatu yang harus diutamakan, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Bisa kita analogikan misalnya nih, kita ingin melihat sesuatu ya menggunakan kacamata.
kacamata warna hijau, maka sesuatu tersebut akan terlihat hijau ya. Begitu pula kita ganti kacamata kita dengan kacamata dengan warna yang lainnya, hitam misalnya. Kemudian objek yang kita lihat atau sesuatu yang kita lihat itu akan berubah menjadi hitam atau hijau ya. Nah, begitu pula dengan wawasan Nusantara ini. Wawasan Nusantara ini seperti kacamata tersebut gitu ya. Tetapi di dalamnya ada hal-hal yang harus diutamakan dan kemudian kita memiliki suatu tujuan yang dimana lingkupnya atau skalanya itu tujuan nasional atau nasional ya. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selanjutnya untuk materi yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep Indonesia sebagai salah satu bangsa dengan wilayah yang tunggal dan utuh. Hal ini didasarkan pada filsafat, geografi, aspek sosial dan budaya, dan sejarah. Tujuan dari wawasan Nusantara adalah untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial sekaligus melestarikan budaya unik bangsa. Pentingnya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara penting bagi kehidupan dan pembangunan bangsa. Hal ini berfungsi sebagai kerangka kerja bagi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan bangsa. Hal ini juga bertujuan untuk melestarikan budaya unik bangsa, mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga untuk memperkuat kedaulatan nasional. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu epistemologi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara, yang wawasan berarti visi, sedangkan Nusantara berarti kepulauan atau bangsa. Kombinasi kedua kata tersebut dapat diartikan sebagai bangsa, kepulauan, atau bangsa-bangsa pulau. Dinamika wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara membawa tantangan karena geografi Indonesia yang luas dan flora, fauna, dan populasi yang beragam. Wawasan Nusantara menuntut persatuan dalam keragaman dan pendekatan komprehensif terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya kehidupan bangsa. Konsep wawasan Nusantara dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan situasi dan kehidupan bangsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang kedua, alasan mengapa diperlukannya wawasan Nusantara. Yang pertama, untuk melestarikan keberagaman budaya. Indonesia memiliki banyak suku, agama, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Sehingga wawasan Nusantara dapat digunakan untuk memperkuat kesadaran dalam menjaga keberagaman budaya yang ada. Yang kedua, memperkuat keutuhan NKRI. Karena dengan adanya wawasan Nusantara dapat dijadikan media dalam penguatan keutuhan NKRI lewat berbagai elemen masyarakat. Yang ketiga, sebagai pandangan pembangunan nasional. Wawasan Nusantara memandang bahwa pembangunan nasional harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, dengan memperlihatkan aspek keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan agar potensi yang ada pada bangsa Indonesia dapat lebih berkembang sesuai yang diharapkan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk alasan selanjutnya itu alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara yang keempat yaitu memperkuat hubungan dengan negara lain. Nah, wawasan Nusantara ini dapat membantu meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara lain. Contohnya itu untuk negara-negara ASEAN. Nah, dengan konsep wawasan Nusantara itu diharapkan diplomasi dapat dilakukan secara bijaksana dan berdasarkan pada prinsip-prinsip persahabatan, saling menguntungkan dan saling menghormati kedaulatan serta integritas yang tinggi. Nah, alasan terakhir itu untuk menghadapi tantangan global. Wawasan Nusantara juga dapat membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, keamanan maritim, dan kerjasama internasional. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu menggali sumber-sumber wawasan Nusantara. Jadi sumber-sumber wawasan Nusantara itu ada 3. Yang pertama sumber historis, yaitu latar belakang historis atau sejarah wawasan Nusantara.
Yang kedua, sumber sosiologis, yaitu latar belakang kondisi sosiologi masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, sumber politik. Sumber politik ini dilatar belakangi oleh wawasan Nusantara. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang berikutnya adalah sumber historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri yaitu Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A UUD NRI 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasarkan wilayahnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sumber sosiologis. Yang pertama, berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara pada awalnya berpandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Yang kedua, semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada sumber politik. Dalam konteks politik, wawasan Nusantara memiliki arti bahwa Indonesia harus memperkuat kedaulatan dan kenyamanan nasionalnya dengan mengoptimalkan sumber daya alam, potensi manusia, dan kearifan lokal yang dimilikinya. Indonesia juga harus berperan aktif dalam tata kelola politik global dengan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, sumber politik kawasan Nusantara meliputi nilai-nilai kebangsaan seperti gotong royong, musyawarah, dan kebinekaan. Selain itu, sumber politik kawasan Nusantara juga mencakup kebijakan-kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Oke, selanjutnya kita akan membahas studi kasus. Contoh kasus wawasan Nusantara yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah perselisihan tentang terpecahnya Timur Timur yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbicara tentang Timur Timur, kawasan itu dulunya merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Namun setelah referendum, Timur Timur terpecah menjadi bagian negara sendiri yang dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekarang dikenal dengan nama Timor Leste. Dilihat dari sejarah, Timor Leste dulunya adalah jajahan Portugis. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste sebenarnya lebih merupakan perebutan lahan pertanian atau sumber daya alam antara dua bangsa, itu penduduk desa Haumeni Ana, Kecamatan Biko Minilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasabe. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste harus bekerja sama untuk menciptakan perdamaian. Pemerintah seharusnya mengambil tindakan ketika masalah ini muncul, agar tidak menjadi masalah besar seperti yang sudah terjadi, yakni pemisahan Timor Leste dari wilayah Indonesia. Untuk instruksi selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Oke, tadi kita telah mempelajari ya dari mulai definisi atau pengertian terkait wawasan Nusantara, kemudian alasan mengapa pentingnya wawasan Nusantara ini, kemudian kita menggali sumber-sumber wawasan Nusantara secara historis, politik maupun sosiologis ya kan. Lalu tadi yang terakhir kita membahas studi kasus yang memang berkaitan dengan wawasan Nusantara tersebut. Demikian tadi presentasi dari kelompok 9. Alhamdulillah presentasi telah selesai.
Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator izin pamit undur diri. Kebenaran mutlak datangnya dari Allah. Jika ada kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari kelompok kami. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.